dan kader Dawis RW 02, kader Bank Sampah RW 02, yang alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara aktivitas kita yaitu pilah sampah ya pada hari ini. Sekaligus kita ada sosialisasi tentang bank sampah dari LH. Baik, untuk selanjutnya mari kita baca basmalah. Mudah-mudahan acara kita ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan sambutan atau arahan-arahan yang disampaikan oleh Bapak Lurah Cilangkap kepada Bapak Edi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Saya hormati rekan saya Bu Marnis, Bupati Rembang, Lurah Cilangkap, dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat ya. Pagi ini kita bisa hadir sama-sama dan tadi sudah kita lihat saja monitor kaitan dengan tindakan ibu untuk memilah sampah. Nah ini yang juga pernah kita sosialisasikan kaitan dengan Pergub 7 ya, Pergub 7 tentang pengelolaan sampah. Ini memang dikaitkannya dengan mengurangi pembuangan sampah di Bantar Gebang. Itu adalah tempat pembuangan sampah terakhir, di mana memang sudah, kalau Bapak Ibu pernah melihat baik itu langsung maupun di media TV atau sosial, itu sudah menggunung karena paling banyak DKI menghasilkan sampah dan dibuangnya ke Bantar Gebang. Dengan dasar itu maka pemerintah dengan Pergub 7 mengajak semua masyarakat untuk meminimalisir ataupun mengadakan mengurai sampah yang awalnya dari rumah tangga, dari sampah-sampah yang kita hasilkan, karena kita ini manusia ini adalah sumber penghasil sampah. Tapi ketika rumah diikat sampah, orang-orang pada nggak mau, karena sampahnya sampah dari dia. Nah, untuk meminimalisir pembuangan sampah di Bantar Gebang, maka dibuatlah ataupun diajaklah masyarakat untuk memilah sampah. Dengan cara apa? Memilah dengan mempunyai nilai manfaat ekonomi. Selain menjadi pupuk, sampah-sampah yang bisa menjadi pupuk organik dan non-organik. Pupuk tuh misalnya bekas makanan yang kita makan, kadang suka ada yang bekas dan sebagainya, dan sisa-sisa itu bisa jadi pupuk. Dan yang menjadi bisa manfaat ada ekonominya yang bisa dijual, contoh kayak yang ibu-ibu tadi praktekkan itu plastik dan sebagainya, itu bisa jadi manfaat ekonomi, termasuk minyak jelantah ya Bu. Nah itu, dan tujuannya adalah untuk mengurangi sampah buang air di Bantar Gebang. Ini saya sudah lihat, terima kasih kepada Pak RW, Pak RT, sama ibu para kader, Bu RW dan para kader RT dan sebagainya yang sudah melakukan giat pemilihan sampah. Tentunya diharapkan ibu-ibu yang ada di sini bisa menginformasikan kepada warga. Jadi sampaikan kaitan dengan pengurangan sampah dengan dari rumah tangga yang bisa diurai. Sebenarnya dari rumah tangga bisa kita pilah-pilah. Bekas botol dipilah lagi, bekas makanan dan bekas yang lainnya bisa dipilah. Itu aja, nanti dari rekan saya dari LH yang akan menyampaikan dia kaitan dengan teknis ataupun hal-hal yang sifatnya ya lebih teknis lagi, nanti kita dengarkan. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas giatnya pada hari ini. Kemudian apa yang kita lakukan walaupun sekecil, kalau saya ini besar, tapi kalau dilihat orang kecil gitu kan, ini jadi nilai ibadah kita ya Bu ya. Amin untuk diambil air. Karena ketika kita manusia itu apa sih yang ini kalau nggak bermanfaat buat lingkungan, kan kita juga kan. Nah, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk lingkungan. Terima kasih, itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan ya Bu. Karena cuacanya memang kadang hujan. Kayaknya mau dikasih vitamin kita Pak Lurah. Ini udah vitaminnya. Mudah-mudahan kehadiran saya ini tidak mengganggu semuanya gitu kan. Tapi paling tidak saya senang, walaupun saya ya lagi kurang. Ini udah dikasih vitamin. No, kerdus no. Ya, Ibu jaga kesehatan ya Bu ya. Terima kasih atas bantuannya dan giat pada hari ini.
Saya Adi dengan selamat beraktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Lurah Cilangkap yang telah menyampaikan sambutan dan arahan-arahannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan narasumber dari LH kepada Mbak Siti, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Lurah, Bu Mani, Bu RW, terima kasih semua untuk ibu-ibu semua yang sudah hadir ya Bu. Saya lihat semangat banget. RW 2 dulu saya bilang maksud saya sempat saya pikir jangan-jangan nih bang sampahnya nggak bakal bergerak lagi gitu ya. Ternyata Bu dulu sempat bersinar redup, sekarang bersinar lagi ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan makin lama saya lihat perkembangannya semakin bagus dan ada masuk TV dulu ya Bu ya. Asupan yang punya asupan dulu ya. Dan pastinya kita berharap khususnya di RW 2 ini bisa terus berkembang untuk pemilahan sampahnya. Tapi jangan sampah anorganiknya aja nih Bu. Kita berharap bisa nanti kompos. Nah, bisa kompos karena kan saya dengar udah punya kebun ya Bu ya. Udah produktif juga dan alangkah baiknya kita mengolah pupuknya itu dari sampah organik dari keluarga. Kebetulan kemarin udah ada ya Bu ya sarana prasarananya, kita dapat 2 tong komposter besar, 2 tong komposter kecil ya Bu ya. Terus juga ada M4 cair ya untuk pembuatan kompos, dapat timbangan digital, terus ada tong dustbin. Pokoknya sarana prasarana untuk pembuatan kompos sudah ada nih Bu, tinggal kemauan dari ibu semua atau ditambah lagi grupnya untuk pembuatan kompos. Dan saya mau cerita sedikit nih, kenapa kita harus memilah sampah sih? Kenapa sih Gubernur mengeluarkan Pergub 77? Karena sampah di Bantar Gebang mungkin ibu-ibu sudah tahu ya, sudah sangat memprihatinkan. Tadinya di estimasinya tahun ini kita udah tidak bisa lagi membuang, tapi dengan usaha Pak Gubernur untuk mengurangi sampah itu dengan cara pemilahan sampah dari rumah ya. Karena apa? Kenapa dari rumah? Karena dari rumah itulah pasti setiap rumah tangga memproduksi sampah. Jangankan kita yang sudah tua ya Bu, yang sudah dewasa, dari bayi baru lahir aja udah menghasilkan sampah nggak Bu? Ya, sampahnya apa Bu? Pampers ya, tuh baru keluar aja itu bayi sudah menghasilkan sampah. Apalagi kita yang dari pagi kita itu misalnya pagi-pagi udah sarapan nasi uduk, udah ada sampah nggak Bu? Nah, minumnya es teh manis, pakai plastik, pakai gelas aqua, ada sampah nggak Bu? Sampah ya. Nah itu dah. Jadi Gubernur meminta kita untuk memilah sampah dari rumah, fungsinya untuk mengurangi sampah yang sampai ke Bantar Gebang. Jadi kalau ibu tahu sehari itu ada 7.800 ton sampah yang kita buang ke Bantar Gebang itu. Jadi sebesar gunung Bu, sehari itu Bu ya, sehari. Tapi dengan usaha dari para pemulung sana juga berusaha untuk mengurangi sampah, terus kita juga dari bank sampah mengurangi sampah, jadi di sana agak berkurang ya. Dan kita berharap kesadaran masyarakat setiap hari untuk mengolah sampah itu semakin meningkat. Nah, terus kedepannya kita berharap bisa bisa membuat kompos. Ya, kita berharap banget bisa membuat kompos. Dan kemarin Bu Siti sudah mendata ibu-ibu yang bakal ditelepon dari dinas. Mungkin di sini ada yang selama ini memilah sampah enggak ya. Terus kebetulan tong sampah di rumah saya kan baru 1, jadi dipisahin aja di plastik. Kebetulan dari rekan kita ya Bu ya. Alhamdulillah, karena dinas pengen membuktikan bener nggak nih kita memilah sampah. Tapi saya yakin semua warga Cilangkap alhamdulillah sebagian besar sudah mengolah sampah ya. Mungkin walaupun baru sampah anorganik, tapi kedepannya kita berharap organiknya pun akan jadi proses juga atau akan didaur ulang. Apalagi organik, sebagian besar 65% itu manusia itu menghasilkan sampah organik. Ternyata sampah organik yang lebih banyak. Tapi untuk mengolah kompos masih sangat butuh kesadaran. Karena memang agak susah ya. Kadang jangankan ibu saya aja masih belajar ibu untuk cuci piring, nasi kita pisahkan di satu plastik. Kadang-kadang masih males. Nah itu dia, males yang sangat besar sekali pengaruhnya. Jadi
campur lagi gitu ya. Ntar ada bekas aqua campur lagi. Jadi sebaiknya itu sudah dipisah, sudah dilatih untuk dipisah. Terus yang kering kita ada tempat wadahnya sendiri, karena yang kering itu bisa kita tukarkan ke bank sampah. Sebenarnya di Pergub 77 ini itu pemilahan sampah dari rumah, jadi memisahkan antara 4 jenis sampah: organik, anorganik, B3, dan juga residu. Jadi yang harusnya dibuang di tukang gerobak itu hanya residu. Ini doang. B3 nanti bisa ibu timbang dan bisa kita jemput dari RH. Karena sebenarnya B3 itu tidak boleh dijual sembarangan atau dibuang sembarangan karena bahaya. B3 itu ibu seperti baygon, terus bekas pemutih, terus bekas wipol, oli, sebenarnya banyak bu. Terus bekas pengharum ruangan itu B3, termasuk yang bahaya nanti kalau apalagi sampai terbuang ke Bantar Gebang bisa meledak. Dan kita berharap banget, terima kasih banget buat ibu-ibu semua yang semangat, yang saya perhatikan setiap bulan ke bulan semakin semangat ya bu ya. Mudah-mudahan hasilnya pun semakin banyak dan warga di sini pun semakin banyak yang ikutan untuk menyerahkan bank sampahnya. Sudah bertambah ya. Karena insya Allah kan sudah ada Perpin PKK per RT. Saya keliling himbauan. Apalagi sosial medianya nih sangat jalan sekali di RW 2 ya. Jadi warga yang belum tahu, emang ada ya? Bisa ikutan gitu pasti. Nyerahinnya kemana nih gitu kan. Dan alhamdulillah saya yakin banget pasti makin lama makin maju, dan saya berharap organiknya pun nanti seperti itu. Insya Allah. Ya, karena udah punya kebun sendiri, dan mudah-mudahan apalagi kalau hasil pupuknya itu kita olah dari sampah warganya sendiri. Ya nanti kedepannya kalau misalnya ibu butuh pelajaran untuk pembuatan kompos, kita pun siap dari LH ya bu, tinggal dihubungin aja. Ya. Informasi dari kami bisa langsung ke warga. Jadi lebih efektif. Bisa gini, ada pertemuan di RT ini, ibu ini dari RT 1 misalnya. Ketika kader dari RT 1 sudah paham yang ini, ibu bisa sosialisasi tuh RT 2, demikian juga dan seterusnya sampai semua. Karena kader ini kan berarti terdiri dari 1 sampai 8 RT ya. Nah, ketika sudah dapat informasi kayak kami, ibu bisa mengeluarkan. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kayak sekarang nih. Tidak hanya bank sampah, kaitan dengan PSN pun kan kader nih, kan bisa mengedukasi juga keluarga. Apa sih yang boleh dan nggak boleh? Terus kaitan dengan tidak hanya dimantik, hal-hal yang lain sifatnya buat ke masyarakat. Ketika para kader yang sudah dapat dari kami itu bisa di-share lagi ke warga. Oke, terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nih. Mau hadir di kegiatan bank sampah ini, semoga dengan kedatangan Bapak ini menambah semangat kita. Karena saya ada acara loh hari ini, liburan pada ke hotel di Kelapa Gading. Gitu ya Allah, Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Bapak. Barakallah, semoga sehat terus. Amin. Baik, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan kita selalu semangat dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah.